hati yang sakit. Bila hati ini sakit, repot, hidup nggak bakalan bahagia. Hidup itu mudah, yang rumit itu hatinya. Hidup itu ringan, beban yang berat hatinya. Maka lihat ada orang kaya nggak mau sedekah, itu bukan kaya, miskin, berlapiskan harta banyak. Ada orang miskin demen sedekah, itu sebetulnya orang kaya, berlapiskan kekurangan. Begitu. Dulu kita badan sehat, enggak ke masjid, sebetulnya hati sakit, berlapiskan sehat badan. Sekarang pas kaki udah mulai kotek-kotek, rajin ke masjid, itu sebetulnya sehat, berlapiskan kesakitan. Hatinya sehat. Begitu. Dulu duit gua banyak, tapi gua nggak ngerti ama sedekah, ama zakat, sakit, miskin. Jadi segalanya berangkat dari hati. Bila mana kita muncul rasa malas ibadah, 4 langkah ini yang mana aja kita kerjakan, insya Allah akan semangat lagi ibadah. Makanya baca sholawat. Emang apa? Ini biar selamat dari tekanan dana rendah. Semangat. Ya nggak apa-apa. Ini langkah terakhir. Namanya bayi. Kalau bayi nggak boleh dikasih singkong. Bubur. Iming-iming. Iklan. Diskon. Girang orang. Begitu. Ini yang kayak begini. Ini nggak apa-apa. Karena ini tahapan menuju menghilangkan kemalasan ibadah. 4 macam. Ini bakal membuahkan muraqabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa'alij nafsaka bihadhil adhkar inda taqa'udiha 'anit ta'ati wa rukuniha ilal maksiyati. Maka obatilah olehmu akan dirimu, jiwamu, dengan ini zikir-zikir ketika malasnya dirimu daripada berbuat ketaatan. Wa rukuniha ilal maksiyati, ketika condongnya dirimu kepada maksiat. Fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulubi. Maka sesungguhnya zikir-zikir ini yaitu daripada obat-obat yang mujarab, yang manfaat bagi hati yang sakit. Summa innahu inistathara min qalbika inda istish'arika anna Allah yaraka hayaan
hayaun yamna'uka min mukhalafatihi wa yahmiluka ala tashmiri fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Kemudian sesungguhnya, yaitu jikalau muncul daripada hatimu ketika merasanya kamu bahwa Allah itu melihat akan kamu, muncul hayaun oleh rasa malu, yamna'uka yang dapat mencegah oleh rasa malu akan engkau min mukhalafatihi, daripada membangkang Allah, daripada menyalahi Allah. Wa yahmiluka, dan mendorong rasa malu itu akan engkau ala tashmiri, atas giat bersemangat bergegas-gegas fi ta'atihi, pada mentaati Allah, fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah, maka di sisimu itu ada sesuatu daripada hakikat-hakikat muraqabah. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih berbicara tentang muraqabah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih berbicara wasiat Imam Haddad tentang pentingnya muraqabah pada hidup dan kehidupan seorang muslim pada materi lanjutan. Definisi muraqabah sudah kita bedah pada pertemuan sebelumnya. Kedua, langkah-langkah supaya kita bisa muncul sifat muraqabah sudah pula kita bedah pada pertemuan sebelumnya. Ketiga, di mana posisi muraqabah dalam tahapan menuju kepada Allah, ini belum kita bedah. Sehingga malam hari ini kita masih melanjutkan paparan tentang langkah-langkah muslim menuju muraqabah. Dan kedua, malam hari ini kita akan membedah ciri-ciri yang kita bisa tahu bahwa diri kita itu ada muraqabah atau tidak. Inilah ngaji kita malam hari ini. Imam Haddad bilang, fa'alij nafsaka bihadhil adhkar. Langkah menuju muraqabah ada 4 langkah. Pertemuan yang lalu, dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, munculkan di hati bahwa Allah perhatikan kita, lihat kita, pantau kita, pandang kita, gerak-gerik kita, semuanya tidak akan lepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Dan saya tidak panjangkan ini karena sudah dibedah. Bila ini tidak bisa, langkah kedua, munculkan di hati kita bahwa ada malaikat namanya Raqib dan Atid, bahkan saban hari disuruh kita kirim salam. Kan udah tuh kemarin.
Bangun dari tidur salam, assalamualaikum ya raqib wa ya atid, narju minkuma nadharatikuma wa rahmatikuma wa atofatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah sampai wadon amin. Saban pagi ucapin makasih sama Raqib Atid, sekretaris gratis, tidak pernah digaji dari dulu oleh kita. Masa kita nggak ucapin makasih? Dan ini udah kita bedah pertemuan yang lalu. Raqib Atid. Langkah ketiga agar supaya kita menuju muraqabah, munculkan di hati bahwa malaikat Israel di belakang kita. Bentar lagi kita mau mati. Bentar lagi mau mati. Kalau mati datang dalam keadaan tidak benar, rugi. Kesadaran kita bahwa kita bakalan mati akan memunculkan muraqabah. Itu tiga. Jadi yang ketiga, kesadaran di dalam hati bahwa kita bentar lagi mau mati. Jangan-jangan ini hari terakhir. Jangan-jangan ini sholat terakhir. Sehingga kita akan muncul muraqabah. Itu ketiga. Yang keempat, terkait muraqabah, kita harus memunculkan di dalam hati motivasi akhirat. Ada surga, ada neraka. Mana yang kita mau pilih? Ini pun juga akan memunculkan muraqabah. Apa yang Allah janjikan bagi mereka yang berbuat baik supaya bisa nyampe ke surga? Apa yang Allah ancam bagi mereka yang membangkang, yang bakal dijeblosin ke neraka? Munculin perasaan ini. Ini pun juga bakal menghantarkan menuju muraqabah. Tuh, kemarin begitu. Pesan Imam Haddad malam hari ini, fa'alij nafsaka bihadil adhkar. Obati jiwamu dengan 4 langkah ini. Mana yang Anda mampu? Di bagian mana kita? Yang diterendah, pakai iming-iming surga, ancaman neraka, silahkan. Naik, sebentar lagi kita mau mati, silahkan. Naik, kita ada Raqib Atid. Naik, ampelah kita sadar Allah selalu pantau kita. Ini yang mana dari 4 ini boleh pilih? Boleh pilih, karena ini berbicara kadar keimanan kita di posisi mana. Dan iman ada di 4 posisi ini. Begitu kata Imam Haddad. Bila mana kita muncul rasa malas ibadah, 4 langkah ini yang mana aja kita kerjakan, insya Allah akan semangat lagi ibadah. Makanya baca sholawat. Emang apa? Ini biar selamat dari tekanan dana rendah. Semangat. Ya nggak apa-apa. Ini langkah terakhir. Namanya bayi. Kalau bayi nggak boleh dikasih singkong. Bubur. Iming-iming. Iklannya. Diskon. Girang orang. Begitu. Ini yang kayak begini. Ini nggak apa-apa. Karena ini tahapan menuju menghilangkan kemalasan ibadah. 4 macam. Ini bakal membuahkan muraqabah. Ketika diri kita pengennya maksiat terus, pengennya kongres, apaan kongres? Kongko ora beres. Begitu. Pengennya ngobrol aja, kerjaan yang nggak bener. 4 langkah ini cara ngobatinya. Sadari Allah lihat,
nggak bisa. Kita bukan kelasnya, kata kita. Sadari ada raqibatid. Kita lupa juga. Sadari kita bakalan mati. Nggak bisa juga. Mau nggak duitnya banyak? Baru dia. Oh iya mau. Ah ini kelasnya nih. Berarti kelas ini dia. Nggak apa-apa. Karena manusia ada macam-macam kelasnya. Begitu. Yang penting kita biar semangat. Begitu. Sebab apa? 4 langkah ini adalah obat mujarab bila kita hatinya sakit. Jadi saudara, badan kita ini tersusun dari 2 struktur. Ada jiwa, ada raga. Ada jiwa, ada raga. Jiwa yang bersarang pada kolbu, hati kata orang kita, hati. Hati itu laksana raja. Tangan, kaki, mata, telinga itu rakyat, rakyat. Rakyat. Tangan rakyat, lidah rakyat, kaki rakyat, kuping rakyat, mata rakyat, muanya rakyat. Hati raja, kolbu raja. Raja bisa menyuruh kepada apa saja, kepada rakyatnya. Apa aja yang dia mauin, bisa. Itu raja namanya. Maka raja ini yang disebut kolbu. Raja ini yang bakal dimintai pertanggungjawaban. Karena rakyat akan ngikut raja. Ada orang menuju tempat mancing mau jauh, nyampe. Menuju majlis taklim dekat rumahnya, orang nyampe. Ini ada yang nyuruh, ada yang ngelarang. Ada yang nyuruh nggak ini? Siapa yang nyuruh? Ati ya, ati. Kalau kata ati, ono dangdutan kayaknya tuh. Udah jalan aja tuh kaki. Karena ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Ati. Begitu, ati. Begitu. Jadi males dan semangatnya orang urusannya hati. Hati. Hati ini nih. Maka hati raja. Dia bisa nyuruh apa aja. Karena itu kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh ada segumpal daging. Bila baik, yang lain baik. Bila enggak baik, yang lain parah. Begitu. Itulah qalbu. Nah, hati di dalam Al-Quran ada 3. Ada 3 macam hati. Ada namanya qalbun salim. Kata Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua ada qalbun qasi. Qalbun salim, hati yang sehat. Kedua, qalbun qasi, hati yang mengeras, membatu. Kata Allah dalam Al-Quran, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kemudian mengkristal hatinya, maka dia lebih keras dari batu. Kayak batu, bahkan lebih keras dari batu kalau udah membeku. Yang ketiga, qalbun marid,
hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari keraguan-raguan tentang keimanan, enggak terjebak pada kekufuran, enggak terjebak pada perkara bid'ah, pada tauhid, enggak terjebak pada dengki, iri, sombong, hubud dunia. Ini namanya hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang tidak ngiri dengan orang yang maju. Dia ngiri nggak ada habisnya, mau pindah ke kampung mana juga ada yang diangkat derajatnya sama Allah. Hati yang sehat adalah hati yang tidak terjebak pada ngitungin harta tetangga. Kemarin dia habis beli motor tuh, andai kreditnya pecek paling nggak 1,5 juta tuh ya, kalau 5 tahun ya 5 tahun. Kemarin bininya habis beli kulkas sap 2 pintu. Kalau kredit berarti duit dia, dan mau ngapain? Ini yang kayak begini nih namanya tidak sehat. Hati yang sehat enggak. Hati yang sehat, hati yang bersaing sama dirinya. Tingkat pencapaian tahun lalu apa, sekarang harus bagaimana? Dia selalu bersaing sama dirinya. Tahun lalu kuat sholat duha 2 rakaat, tahun ini kudu lebih karena dikasih panjang umur. Hati yang sehat, saingannya sama dirinya. Begitu, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada ini, sehat. Begitu, hati yang demen untuk mengikuti Rasulullah. Rasul sholat, dia sholat. Rasul puasa, dia puasa, dan seterusnya. Dan bagaimana Rasul kalau sholat, hatinya dia pelajari juga. Ini dia bergerak apa yang diridhai Allah, apa yang diridhai Rasulnya. Hati yang sehat. Ada hati yang keras, membatu. Ini mah hati mati. Mati. Kalau udah mengkeras, membatu. Ke dalam kitab Zubat dijelaskan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahmani qalbun qasi. Yang paling jauh dari Allah bila orang itu masuk pada kategori qalbun qasi, hati yang membatu, enggak mendengar nasihat, dinasehatin enggak dengar. Dia tidak mau mikirkan dari mana dia berasal dan bakal kemana. Mati, ndak pikirin. Namanya qalbun qasi. Ini paling parah. Kalau hati udah keras. Yang ketiga qalbun marid. Hati yang penyakitan, yang sakit. Hati yang sakit ini hidup 2 kemungkinan. Sakit bisa sembuh, sakit bisa tambah parah. Hati yang penyakit. Dan penyakit zahir, apakah stroke, cuci darah, gula, hipertensi, itu semuanya berangkat daripada hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hatinya ada sakit, maka Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Orang hidup penuh kegalauan, gelisah, stres, dengki. Ini karena hatinya sakit. Sakit. Begitu. Karena hati itu kalau udah sakit, ini bisa diobati, berujung menjadi salim. Kalau enggak bakal parah menuju qasi. Begitu. Kayak penyakit badan, kalau diobatin, bisa sembuh, bisa
tambah parah. Begitulah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit akan mendidik badan jadi sakit. Pikiran uring-uringan, pengennya tiduran, ngobrol, ngalor ngidul, begitu ngomongin orang, begitu ngomongin orang, begitu. Ini yang ngomongin orang ini kalau mau jujur, dia itu hantu. Kan dianya orang ya kan? Bener nggak? Mau ngapain ngomongin orang? Kan dirinya orang. Kan ngomongin dirinya ya kan? Kalau bukan orang dirinya hantu ya kan? Jadi mau ngapain? Begitu. Hati yang sakit. Bila hati ini sakit, repot, hidup nggak bakalan bahagia. Hidup itu mudah, yang rumit itu hatinya. Hidup itu ringan, beban yang berat hatinya. Hatinya. Maka lihat ada orang kaya nggak mau sedekah, itu bukan kaya, miskin, berlapiskan harta banyak. Ada orang miskin demen sedekah, itu sebetulnya orang kaya, berlapiskan kekurangan. Begitu. Dulu kita badan sehat, enggak ke masjid, sebetulnya hati sakit, berlapiskan sehat badan. Sekarang pas kaki udah mulai kotek-kotek, rajin ke masjid, itu sebetulnya sehat, berlapiskan kesakitan. Hatinya sehat. Begitu. Begitu. Dulu duit gua banyak, tapi gua nggak ngerti ama sedekah, ama zakat, sakit, miskin. Jadi segalanya berangkat dari hati. Dari hati. Ibu-ibu aja masak enak dan tidak tergantung hatinya. Kalau hatinya lagi pegel, makanan kagak enak. Walaupun jago masak, karena dari hati nih tangan gerak. Dia kepaksa nggak enak. Begitu. Ketika lakinya bilang, pulang ngaji, mah bikin kopi. Dia dari duduk diri. Astagfirullah bang, air udah gua masakin, itu gula ditoples, kopi ditoples, bikin aja dewek. Tuh, hatinya lagi nggak pas. Tuh lakinya, jadi bini begitu, dia kerjain juga daripada ribut. Kagak enak, kok kemanisan. Pantas lakinya kena gula. Ini gara-gara hati, bukan dari gula. Nggak ada makanan yang bikin penyakit, nggak ada. Semua makanan obat. Makanan nggak ada yang bikin penyakit. Obat. Duren obat. Emping obat. Kalau emping menimbulkan asam urat, saya yakin 1000% orang Rangkas Bitung, dari mulai bupatinya sampai RT-nya, asam urat semuanya. Kalau emping bikin asam urat, lo orang pagi-pagi dia makan meninjo. Siang dikit sayur bening, itu kulit meninjo juga. Ntar makan emping, ntar emping dikasih gula, emping mulu, asam urat mulu. Enggak, hatinya. Segala penyakit itu dari hati. Ada orang pas pensiun stroke, hatinya nggak siap, stroke. Begitu. Jadi segalanya dari hati. Hati. Ini jangan colek-colek kawannya, jangan. Kita aja kita biarin kawan kita aja, biarin. Betul nggak? Udah kita aja, biarin kawan, jangan dicolek ya. Begitu, kita aja. Itu begitu, hati muanya, beneran. Kenapa ada orang Sabtu Minggu ke puncak, hatinya amban tempat hiburan deket.
Ngapa orang itu sampai sebulan kagak bisa hadir di majlis ilmu, padahal kagak jauh dari rumahnya, hatinya jauh, hati. Semuanya hati. Nah, hati ini kudu diobatin kalau sakit. Kenapa? Udah gaji gede korupsi juga. Hati. Maka dalam lagu Indonesia Raya tuh luar biasa pendiri bangsa ini bikin lagu keren banget. Kalau kata orang belakangan keren habis. Udah nggak ada lagi. Itu begitu. Yang ini nggak bisa difahami oleh para pemangku kebijakan belakangan. Nggak ngerti, termasuk pada bidang pendidikan nggak ngerti, beneran kurang bisa difahami. Itu pendiri bangsa itu bikin lagu, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Sebab apa? Badan itu anak buah, jiwa itu raja, maka jiwa dulu dibangun. Jadi pendidikan yang mengarah pada karakter building itu yang harus dijadikan kurikulum utama. Biar jangan kurikulum gonta-ganti, ganti menteri, ganti kagak ngerti. Jadi puyeng begitu. Akhirnya ada muncul lagi kurikulum merdeka, ntar muncul lagi kurikulum penjajahan. Ini macam-macam, ini merdeka apa penjajahan. Puyeng sama orang. Karakter. Ini karakter ini yang paling pokok. Begitu. Kenapa orang malas belajar? Karakter. Karakter ini yang harus didandani. Karakter. Namanya bangunlah jiwanya. Begitu. Ada teman kita punya rumah. Udah lama dibangun tuh rumah. Udah lama. Udah di atas 60 tahun rumah. Tapi belum merapi juga. Temboknya belum diplester. Tahu plester nggak? Di aci tuh, di semen-semen. Belum. Artinya rumahnya belum rapi. Dikasih langit-langit aja belum. Ini nih internet, plafon, belum rapi dia rumah. Itu rumah dia belum rapi. Dia bangun rumah lagi. Padahal rumah itu belum rapi. Kan mestinya dirapiin dulu rumah itu, baru bangun. Itu nanti belum tentu rapi yang dibangun. Kalau ada di kampung baru kayak model begitu, dia rumah belum rapi, dia bikin rumah lagi. Orang apa namanya? Hah? Orang apa? Stres. Stresnya di mana? Hah? Gimana bang? Belum rapi udah ngebangun lagi. Saya bilangin ini, nuduh stres ini. Saya bakal bilangin ini, nuduh stres ini. Saudara, hati dulu, rapihin. Nanti gampang, badan mau gampang. Jangan sampai badan dulu. Karena kalau badan itu gemuk, nih cakep ini, bukan biri-biri. Begitu. Hati dulu lempengin. Kalau ini belum lempeng susah. Mau dibawa kemana? Semuanya dari hati. Udah nggak perlu pakai ujian, semua anak lulus saja. Ini bagaimana? Yang kayak begitu. Itu majelis taklim kayak begitu, kagak ada ujian ini. Lah beda lah. Biar kita ketahuan. Itu udah dinaikin aja pakai syarat apa kek. Ya kagak bisa. Begitu. Orang belajar ya ada ujian. Dunia aja ada ujian. Nggak bisa, semuanya nggak sama. Supaya yang tidak semangat biar semangat, obatnya bagaimana? Begitu.
Ini aturan, tapi ya begitulah kebijakan kalau pemerintah. Kita nggak mau ngomong ke pemerintah, kita ngomongin kita aja. Hati ini yang harus didandanin. Jadi hati dulu. Kalau hati udah didandanin enak. Semangat bekerja. Kenapa orang malas? Gua mau udah dasar turunan. Emang dari dulu lah gua mau udah turunan susah. Ini hatinya bermasalah. Turunan susah lagi. Ada yang bilang, jujur aja nih, engkong gua itu kaya. Kaya banget. Ini dari ujung kampung sampai ujung, itu tanah engkong gua. Lu punya apa? Masalahnya turun ke-8 saya. Iya turun ke-8. Udah habis pada turunan ke-7. Ya berarti ke-8 nih kagak punya apa-apa. Ya, enggak begitu, enggak. Salah memahami tauhid, salah memahami takdir. Rezeki dijamin. Oh iya benar, rezeki dijamin. Tapi ada terusannya. Ada rezeki dijamin bagi orang sungguh-sungguh, jaminannya sekian. Bagi orang yang malas, jaminannya sekian. Kagaklah sama antara orang malas sama orang sungguh-sungguh. Bedalah beda jaminannya. Begitu. Nah, dia tidak ngerti hati. Maka awaluddin ma'rifatullah. Sampai menjadi wartawan itu. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Ada wartawan. Begitu. Agama ini kudu mengenal Allah. Hati. Hati dulu. Yang didandani. Bila hati penyakitan, maka semangatnya beda. Kalau ngaji kurang mau. Tapi kalau tahlilin apalagi malam ketiga ramean. Bener nggak? Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Begitu saudara. Jadi kenapa? Ini hati. Jadi hati dulu hati. Maka Al-Quran memberi iming-iming surga, neraka, segala macam. Ini urusannya ke hati. Mau tertarik nggak? Begitu. Hati. Maka hati ini merespon apa yang dia temui. Merespon. Dan kaki tangan mengikuti respon hati. Bila kita malas ibadah, pastikan hati kita berpenyakit. Kalau terus-terusan gak diobati, bisa mengeras. Begitu. Ini udah begitu. Hati. Orang saban tahun, Masya Allah istiqomah, saban tahun. Kalau Idul Adha belinya areng mula metusukan. Kata dia istiqomah. Bukan. Ini artinya gak memprogram hidup. Program dong. Lu kan ngerokok. Rokok apa? Jisamsu. 23.000, 20.000 kali sebulan 600, 10 bulan 6 juta, kali setahun 7.200.000. Sekali ngerokok, besok jangan beli, itu dapat 3 jutaan, 3,5, hampir 3.600.000, bener nggak? Itu kebeli kambing juga. Kalau hatinya niat, ini hati mas. Kagak, pokoknya gua metusukan aja. Moga-moga nih tahun depan ini kebeli kipas lagi. Ini kapan korbannya? Tusukan areng kipas. Ini enggak benar. Enggak benar. Hati. Maka hati ini yang harus diobati hati. Kalau hatinya terganggu, susah. Bagaimana cara ngobatin hati supaya muncul muraqabah? 4 tadi. Gitu. 4 langkah yang pertemuan lalu. Hati kalau berpenyakit bakal muncul dengki. Begitu dengki. Begitu. Ada tetangga kebeli motor panas. Palanya udah kayak mendidih begitu. Ada yang kebeli mobil Fortuner panas. Ada yang kebangun rumah panas. Mungkin ini dicipta dari lahar Gunung Merapi. Tanahnya panas.
Ini hatinya. Jadi diobati hati ini biar semangat ibadah. Bakal muncul muraqabah. Caranya 4 langkah itu. Hati yang penyakitan bakal muncul penyakit-penyakit yang lain. Kalau hati sehat, Masya Allah, perempuan punya hati sehat, itu nggak ada stres, mau dikasih berapa aja sama lakinya. Kalau hatinya sehat, kasih sama lakinya 20.000. 20.000. Ini bukan ibu-ibu ini, bukan. Takut kesinggung doang. Emang hati juga yang kesinggung juga. Begitu. Kasih 20.000 sama lakinya. Neng, ini hasil gojek 20.000. Tapi abang ini pengen makan daging sapi. Itu hati yang sehat. Siap bang, sami'na wa ta'na. Ini orang perempuan yang hatinya sehat. Enggak marah. Dikerjakan, maka lakinya pulang dohor. Mana daging sapi? Itu udah ditutup saji. Dilihat, kok kuah doang? Ini roiko bang, roiko rasa daging sapi. Cerdas, 20.000 masalahnya bang. Jadi begitu. Bini juga pengen masakin yang enak-enak kayak orang-orang, gurami. Begitu, apalagi dia tuh ya, cumi saus tiram, ayam pop, pengen. Masalahnya ngasihnya cuma 20.000, bener nggak bu? Tuh ngangguk-ngangguk. Pengen. Ya kalau pengen banyak kasih yang banyak kan. Begitu. Dia juga enak leluasa, pengen buat apa juga bisa. Begitu. Tapi karena hatinya sehat, kasih duit 30.000 sama lakinya. Hari ini tempe, hatinya sehat, tempe bacem. Besok hari Minggu tempe oreng. Hari Senin tempe ditepungin. Hari Selasa. Jadi enggak bosen. Hatinya sehat, gitu. Enggak bosan. Begitu. Sampai ketika lakinya kasih 20.000, nih 20.000, cukupkan dalam setahun. Siap bang, beli kalender. Karena dia bagaimana? Mintanya setahun kalender, sampai 31 Desember, bener nggak? Jadi hati yang sehat itu ketemu inspirasi, nggak pernah mati langkah. Hati yang sehat, hidup enak. Hati yang sehat. Kalau hatinya udah nggak sehat, ada duren, itu udah monster, darah tinggi. Begitu. Hatinya dulu. Hati. Ngelihat gula aja musuh. Begitu. Apa ya? Ini karena hatinya kurang lempeng. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Enak aja dah hidup, enak aja, enak begitu. Jadi ketika dicengin aja sama temennya, orang yang hatinya sehat mah biasa aja. Jadi ketika dia bilang, bang lu pakai sarung apa? BHS, SGF, begitu kata dia. Lu nanya-nanya pakai sarung apa? BHS juga. Apaan? Atlas. Atlas BHS, boleh hasil santunan. Kemarin 10 Muharram, BHS juga, boleh hasil santunan. Tuh bisa aja jawabnya. Ketemu aja. Dia kata BHS juga. Begitu. Jadi kayak begitu orang, jadi nggak bingung hidup. Kalau hati yang sehat, bila kita malas ibadah, obati dengan 4 langkah tadi, biar hati kita sehat. Sebab fa innaha minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulub. 4 ini adalah obat yang mujarab untuk mengobati hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Tuh begitu. Lalu timbul pertanyaan.
Mana tanda-tandanya orang itu hatinya sehat? Dia punya muraqabah. Mana tanda-tandanya, indikatornya ada muraqabah pada diri seseorang? Kata Imam Haddad, "Tsumma innahu inistasara min qalbika inda istisyarika anna Allah yaraka hayaun yamna'uka min mukhalafati wa yahmiluka 'ala tashmir fi ta'ati fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah." Kata Imam Haddad, indikator orang itu hatinya sehat, ada muraqabah, bila mana dalam diri orang ada rasa malu. Malu kalau sampai tidak nurut sama Allah. Malu kalau sampai terus membangkang melanggar perintah Allah. Sehingga semangat berbuat yang dia bisa, tidak mengeluhkan daripada apa yang terjadi. Kok kaki kotek-kotek kagak? Ini adalah obat dari Allah. Kalau saya kakinya sehat kayak zaman dulu, ke Tegal Rotan mulu ini, ke Tegal Rotan. Ini disuruhnya ke masjid nih. Itu hati yang sehat, semangat ibadah. Begitu, semangat ibadah. Meski dalam berbagai kekurangan. Bila kita ada rasa malu berbuat maksiat, bila kita khawatir dicari-cari Allah di tempat yang disuruh, bila ada ini berarti ada muraqabah dalam diri kita. Tanda-tanda hati kita dari sakit menuju kesembuhan, menuju qalbun salim. Jadi bila mana kita takut dilihat Allah di tempat maksiat, itu tandanya hati kita menjurus pada sehat. Bila mana kita khawatir dicari-cari Allah di tempat yang disuruh, enggak ada di situ kita, sehingga kita semangat pada ibadah, maka saat itu hakikat muraqabah mulai muncul pada diri seseorang. Begitu kata Imam Haddad. Maka muraqabah cirinya bila kita ada kekhawatiran dalam hati dicari-cari Allah di tempat yang disuruh, khawatir dilihat Allah di tempat yang dilarang, saat itu nur muraqabah ada pada diri seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah, bila muncul di hati kita perasaan dilihat Allah, muncul rasa malu yang mencegah kita dari membangkangnya, yang mendorong kita untuk serius semangat dalam mentaatinya, di saat itu muraqabah ada pada diri seseorang. Bila tidak, hatinya masih sakit, terombang-ambing hidupnya, ada jenuh dalam hidupnya, padahal segalanya berangkat daripada jiwa dia. Begitu. Lihat suami istri yang marah tuh, depanan, bininya di depan, lakinya ada depan, deket, nggak nyampe 2 meter, 3 meter, semeter juga nggak ada. Dia bilang sama bininya, "Mah, lu ini punya mata apa kagak?" Itu kelihatan dua tuh, kagak kelihatan. Sampai kenceng banget ngomongnya. Beda sama orang pacaran, duduknya jauh banget. Karena ada calon mertua. Kedengeran. Bisik-bisik. Kenapa? Kudunya gue yang pacaran itu yang melotot kan jauh. Gitu. Karena walaupun jauh badan, hatinya deket, nyambung aja. Kenapa ini pakai melotot-melotot, pakai nanya punya mata apa kagak? Hatinya jauh, badannya dekat. Karena hatinya jauh, biar supaya nyampe ngomongnya kudu kenceng. Karena hatinya lagi jauh. Begitu. Kalau hatinya dekat, baru suara motor doang, praktek.
Neng, baba lu tuh udah pulang, baru suara motor doang. Tahu dia, orangnya belum kelihatan, udah tahu kalau pulang. Itu hatinya dekat, hatinya. Maka hati ini yang kudu diobatin biar muncul muraqabah. Malasnya orang pada ibadah karena tidak ada muraqabah dalam jiwanya. Kendurnya orang untuk beribadah karena tidak ada muraqabah dalam hatinya. Demennya orang bermaksiat, judi, mabuk karena nggak ada muraqabah. Maka cara pengobatannya 4 ini. Begitu kata Imam Haddad. Jadi ada 4 langkah menuju muraqabah. Itu pertemuan yang lalu. Dan indikator berhasil dari 4 langkah itu memunculkan malu, bermaksiat, takut dilihat Allah, semangat beribadah, takut dicari Allah. Di sanalah muraqabah. Singkatnya, jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang. Upayakan jangan sampai dicari Allah di tempat yang disuruh. Bila sudah ada ini, di sanalah ada hakikat muraqabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahi pada kita akhlak-akhlak yang mulia semacam muraqabah dan yang lain-lainnya. Allah buang daripada diri kita akhlak-akhlak yang tercela, cenderung pada maksiat, malas pada ibadah kepada Allah yang menyebabkan hidup kita makin hina, makin terpuruk, makin rendah. Dan itu mudah-mudahan Allah hindarkan daripada kita semuanya. Allah beri kita semuanya qalbun salim dan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.